Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, teman-teman semuanya. Di sini hari ini Kak Fahri akan menyampaikan sedikit ilmu pengetahuan tentang adab menanam. Ya, kenapa harus ada adab terhadap tanaman yang akan kita tanam? Karena tanaman itu sama halnya dengan kita manusia, sama-sama makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk dimanfaatkan oleh kita sesama makhluk hidup. Ya, kita akan merasa bahwa tanaman atau tumbuhan itu bermanfaat bagi kita kalau si tanaman itu tumbuh subur, berbuah lebat, dan juga memberikan keteduhan serta tampilan yang indah buat kita pandang. Nah, namun itu semua akan terjadi, akan diberikan oleh tanaman kepada kita kalau kitanya sendiri selaku pemilik tanaman itu memberikan pelayanan ataupun eh, pelayanan yang memang sepadannya gitu yang kita berikan kepada tanaman. Ya, contoh misalkan kalau di sini contoh bisa dilihat teman-teman, eh, kalau ada tanaman yang biasanya kita asal tanam aja tanpa kita memikirkan, misalkan tanaman ini cocok gak ya di tanah ini, lokasinya seperti ini, terhalang oleh tembok-tembok, misalkan jauh dari sinar matahari dan yang lain sebagainya. Nah, maka inilah yang akan terjadi gitu. Tanamannya daun-daunnya menguning, menghitam, bahkan bisa jadi ini sudah mati gitu. Nah, tetapi berbeda dengan tanaman-tanaman yang kita berikan perlakuan khusus seperti sinar matahari yang cukup dan juga perawatan yang baik, disiram setiap hari, dipupuk dan dirawat, maka hasilnya juga akan cukup baik seperti ini. Nah, baik itu teman-teman semuanya, eh, ada beberapa hal terkait adab menanam yang bisa kita praktekkan ketika kita ingin menanam. Yang pertama, kita sebagai umat Islam senantiasa mengawali setiap kegiatan kita dengan membaca basmalah. Ya, kenapa dengan basmalah? Karena kita berniat apa yang kita lakukan adalah karena Allah. Innamal a'malu binniyat, dan segala sesuatu yang kita lakukan karena Allah, insya Allah selain mendapatkan pahala dan juga akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini contoh Kak Fahri akan memindahkan tanaman stroberi. Ya, alhamdulillah ini awalnya satu beranak jadi ada 4, di sana juga ada 3, ada tomat, ada markisa dan yang lainnya. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan? Yang pertama, tadi seperti yang Kak Fahri sampaikan, awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan karena Allah dan pastikan lokasi yang akan kita jadikan tempat untuk menanam tanaman tersebut adalah tanaman yang cocok. Ya, kebetulan di sini Kak Fahri sudah pernah gitu ya menanam ini, kemarin udah panen. Jadi tempat ini insya Allah cocok untuk kita tanami stroberi. Nah, setelah kita niatkan karena Allah, bismillah, nah kita lakukan juga tanamannya dengan cara yang baik. Seperti misalkan gemburkan dulu tanahnya, karena nanti akan sedikit kesulitan tuh bagi akar untuk merambat ke dalam gitu ya. Nah, setelah kita bikin lubangnya, ya jangan asal rabut ya, karena ini eh, tanaman yang baru kita semai, jadi ada akarnya yang nancap ke bawah. Kalau kita langsung cabut, takutnya nanti dia malah jadi patah gitu. Pelan-pelan saja. Nah, kalau udah seperti ini, pelan-pelan juga, jangan terlalu ditekan karena nanti akan kesusahan bagi akar untuk merambat. Ya, kalau sudah teman-teman kita siram ya. Wah, ini habis airnya tadi sama kaula. Ya, dan sesekali teman-teman berikan pupuk ya. Tidak usah terlalu sering memberikan pupuk, karena pupuk itu kalau kita pemberiannya tepat maka dia akan menjadi obat ataupun nutrisi bagi tanaman. Tetapi kalau kita asal-asalan memberikannya dengan porsi yang terlalu banyak ataupun terlalu sedikit, atau bahkan salah gitu ya memberikan pupuk, maka itu bisa jadi menjadi racun gitu ya untuk tanaman yang kita tanam. Ya, itu saja mungkin teman-teman semuanya adab tentang menanam. Yang pertama, kita niatkan karena Allah.
kedua awali dengan bismillah, dan yang ketiganya lakukan dengan teliti, dengan teratur, jangan sampai merusak tanaman, jangan sampai merusak lingkungan, dan juga merusak keindahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.